Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, aku selama ini jarang banget upload video karena jujur aku juga lagi masa istirahat karena kemarin sempat sakit. Terus aku juga tiba-tiba nggak bisa nyium dan alhamdulillah aku udah karantina mandiri, udah better sekarang, udah lebih baik. Dan akhirnya bisa buat video lagi, buat YouTube lagi untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini aku akan ngebahas tentang Q&A aku yang ada di Instagram aku @kaadess_. Nah, itu Instagram aku. Di situ aku sering buat kolom-kolom pertanyaan, terus diskusi, terus juga banyak lah intinya ya. Jadi di-follow. Nah, di situ aku udah membuka Q&A buat teman-teman tentang apa sih yang membekas di tahun 2020 ini. Itu ya, udah banyak banget yang masuk. Jadi kita akan sharing di sini. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa dong buat support channel aku untuk semangat buat ngupload videonya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Oke, kita langsung aja bahas nih apa aja nih yang teman-teman rasakan yang paling membekas banget di tahun 2020. Karena sebentar lagi nih nggak terasa 2020 akan meninggalkan kita dan disambut dengan 2021 yang semoga aja lebih baik dan lebih baik lagi pastinya. Di sini banyak banget hal positif dan negatif ya. Jadi kayak ya syukurnya nggak semuanya negatif. Jadi banyak juga yang membekas positif. Oke. First, di tahun 2020 ini kebahagiaan yang tak ada duanya. Nah, kan bener kan, dibalik orang banyak ngerasa bahwa 2020 ini bukan tahunnya, tapi ini buktinya ada yang ngerasa bahwa 2020 ini merupakan kebahagiaan yang tak ada duanya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ditolak 3 kali PTN, ambil jurusan psikologi, Kak. Oke. Kamu mungkin ngerasa bahwa ini tuh bukan tahun kamu, tapi sebenarnya di balik kegagalan itu ada hal dipersiapkan lebih manis banget buat kamu. Tapi intinya kamu juga nggak boleh ngerasa bahwa kamu manusia yang gagal gitu. Tetap berjuang, tetap yakin sama apa yang kamu pilih, dan ya, semangat intinya. Next, trauma tentang cinta sampai takut buat buka hati. Wow. Nah, ini di tahun 2020 ini juga banyak yang mengalami patah hati, broken heart. Oke. Jadi kalau kalian takut buka hati, ya aku cuma mau pesen bahwa take your time, kasih waktu buat diri kamu sendiri. Jangan sampai kita melampiaskan ke orang sesuatu yang harusnya kita tidak perlu menyakiti orang lain lagi untuk melampiaskan rasa sakit kita sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa, istirahat dulu, cari waktu kamu, senengin diri, lakuin apa yang sebelumnya kamu nggak bisa lakuin ketika punya pasangan gitu. Maksudnya yang di hal positif ya. Oke, next, keterpurukan. Oke, nah ini banyak juga yang ngerasa terpuruk di tahun 2020-nya. Tapi nggak apa-apa, semoga 2021 kita masih tetap bangkit dan lebih bangkit lagi. Tiap malam overthink, takut skripsi nggak tepat waktu, udah bodoh banget, nyesel. Dan bodoh banget nyesel mutusin mantan di 2015. Banyak ya pikirannya, itu yang bikin kamu nggak bisa tidur nih, overthink. First, kamu harus tahu mana yang prioritas kamu gitu. Takut skripsi nggak tepat waktu. Nah, jangan dihantui dengan ketakutan terus. Intinya kalau skripsi itu dikerjain aja. Karena kan skripsi itu juga tergantung kamu meneliti apa, terus dosen pembimbing kamu siapa, dan juga ya tergantung apa materi yang kamu ambil. Apakah itu susah, siapa subjeknya. Jadi kalau udah kuliah itu, kita nggak mesti siapa cepet-cepetan lulus. Karena tiap orang itu pasti neliti hal-hal yang berbeda-beda. Itu tergantung subjeknya, tergantung penelitiannya gitu. Nggak usah ditakuti, intinya kerjain terus dan dijalani aja skripsi itu. Nyesel banget mutusin mantan di tahun 2015. Ini udah tahun 2020 dan bahkan mau ke 2021.
Oke, boleh kamu ngerasa bersalah, tapi jangan terlalu mengutuk diri kamu sendiri. Mungkin memang dia bukan jodoh kamu, tapi kalau seandainya dia jodoh kamu pasti tetap dibalikkan ke kamu. Karena kalau kita terus mengutuk diri, kenapa ya aku putusin dia, kenapa ya aku nggak bertahan waktu itu, ujung-ujungnya kasihan di kamunya gitu loh. Yaps, karena sebenarnya bukan seutuhnya salah kamu juga. Ingat juga apa alasan kamu waktu itu mutusin dia gitu. Oke, jalani aja dulu. Mungkin kamu bisa fokuskan diri kamu ke skripsi kamu dulu. Kalau hal-hal yang udah berlalu, apalagi mantan gitu, coba bukan dilupakan ya, coba buat ditinggalkan ke belakang dulu. Jadi yang mana priority kamu sekarang gitu. Mana nih? Ranking turun drastis Kak. Yes, karena kalau sekolah itu kan baru sekarang ya diterapin online school gitu. Tapi kalau di perkuliahan di kampusku ada e-learning. Jadi kita pun biasa dikasih materi dosen lewat internet. Nanti kita cari materi sendiri atau mahamin sendiri gitu. Tapi kalau untuk sekolah kan ini hal yang baru ya, selain homeschooling ya. Jadi ini benar-benar kalian harus beradaptasi gitu. Nggak apa-apa ranking turun, tapi nanti gimana naiknya, nah itu kalian belajar lagi. Karena menurut aku juga kalau kita dikasih terus ranking yang tinggi, kita nggak bakal belajar dari kesalahan gitu. Walaupun bukan tahun terbaik, tapi tahun ini malah ngasih banyak pelajaran. Nah ini adalah orang yang bisa mengambil sisi positif dari hal-hal yang negatif. Itu keren sih. Ya benar, pasti dibalik hal-hal yang menyakiti diri atau hal-hal yang menurut kita itu adalah terpurukan bagi kita, tapi pasti ada pelajaran dibalik itu semua. Next, semua plan kacau, but semua udah punya rencana masing-masing dikasih Tuhan. Trust Him. Yes, that's right. Bener-bener aku setuju banget, karena menurut aku juga kita punya rencana tapi semua diatur olehnya, ya nggak sih? Jadi banyak juga plan aku yang kacau, plan aku yang belum aku gapai-gapai, yang tadinya udah tapi kita disuruh mundur lagi buat ngambil. Nah, tapi aku yakin bahwa ada hal baik di balik semua ini. Oke guys, next, belajar sabar dalam semua hal Kak. Nah bener banget, jadi ya intinya sabar, bersyukur, dan menerima apa yang udah kita dikasih sekarang ini. Ya bener sih, itu bersyukur ya. Gimana sih? Oke, next, pencalon presiden kampus merusak semuanya. Wow, jadi ini kita harus blur namanya, kita tidak boleh kasih tahu karena nanti ngerasa lagi. Nah ini curhatan dia guys selama di perkuliahannya. Jadi dia lagi bete banget, membekas banget bagi dia bahwa pencalon presiden kampus merusak semuanya. Oke, semoga masalahnya cepat selesai ya. Dapat kerjaan di salah satu perusahaan startup di bidang pendidikan. Wow, keren banget, bangga buat kamu. Next, bullying. Guys, please, kita lagi sama-sama dilanda pandemi kayak gini dan kalian masih membuli orang. Really? Kita aja untuk mengurusi diri kita sendiri sekarang ini berjuang, struggle, itu udah sulit, apalagi buat ngurusin hidup orang lain dan bullying, kayak ngata-ngatain, itu big no ya. Sekarang kita fokus aja dulu ke diri kita, boleh ke orang lain tapi membantu hal-hal baik, kita sharing dengan orang lain. Semoga kamu yang terkena bully cepet pulih dan juga buktikan ke mereka bahwa kamu itu lebih baik. Lebih ke belajar, ya udah di masalah Kak, ya udahin masalah Kak, ya udahlah, nggak penting, ya udahlah, bukan urusan gue gitu, ya udahlah, nggak apa-apa, udah jalannya. Oke, boleh, tapi kita juga harus mencari cara gimana buat ngadepin masalah itu. Ya udahin itu bukan berarti kita lari juga, tapi gimana caranya buat kita tidak terlalu larut dalam masalah itu. Next, bisa kuliah sesuai jurusan impian. Wow, keren banget. Aku bangga banget sama VRS.dev. Selamat buat kamu, semoga perkuliahannya lancar.
Selanjutnya, 2020 itu awal mulaku menjauhi toxic people dan memulai hidup baru. Alhamdulillah udah jauh lebih bahagia. Nah kan guys, dibalik kita yang ngerasa bahwa 2020 ini adalah tahun yang bikin down, tapi ada juga orang yang bersyukur di tahun 2020 ini karena hal-hal yang mereka pengenin didapat gitu. Nah siapa tahu 2021 adalah tahun kamu, makanya jangan menyerah. Pelajaran untuk mental, yes, kita kayak di ospek gak sih di tahun 2020 ini. Ya kita kuat-kuatan, kita bener-bener berjuang. Itulah, kita bener-bener ngerasain arti hidup banget sih di tahun 2020 ini. Lebih menghargai tentang kehidupan, menghargai bahwa yang harus disyukuri itu hal-hal yang deket banget dengan kita gitu. Yang tadinya kita pengen, dapat hal-hal yang berharga nih, misalnya lebih kaya atau gimana, tapi sekarang kita diberi kesehatan aja udah harus disyukuri. Kerasa banget, bener-bener. Kehilangan sosok orang tua, raganya ada tapi hatinya entah kemana. Oke, dia ada permasalahan dengan keluarganya dan aku berdoa semoga permasalahan itu cepat selesai dan bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Kerja PT sambil kuliah, bahkan aku pernah di posisi kerja toko. Nah dari toko aku mulai suka dengan COD dan aku minta modal ke ayah untuk terjun di dunia bisnis dan hasilnya bagus, alhamdulillah. Sekian gabut cerita pengalaman di tahun 2020. Keren banget, kamu bisa, berarti kamu ini tipikal yang karyawan tapi belajar bagaimana caranya menjadi bos. Nggak bisa naik panggung graduation sama ospek online, same here. Aku juga nggak ngerasain apa yang itu wisuda ya, karena sebenarnya kampusku drive thru tapi aku nggak datang ke Jogja. Jadi ya udah, I don't know how to feel like proud of myself in front of my parents, karena pasti graduation itu yang kita cari juga membanggakan orang tua ya kan, nama disebut. Tapi ya udahlah, it's okay. Di rumah terus nggak kerasa udah akhir 2020. Yes, mungkin kita emang disuruh buat sayang sama rumah kita kali ya, bersih-bersih rumah, quality time bareng keluarga. Trauma pacaran, it's okay, nggak apa-apa kalau emang kamu butuh waktu. Tapi kalau emang kamu ngerasa bahwa trauma itu kan berarti udah divonis sama yang profesional ya, karena traumatik itu untuk mengkategorikan trauma itu berat banget loh. Kayak kita bener-bener gak mau banget ngerasain yang namanya pacaran itu, ya lebih baik dikonsultasikan, dikomunikasikan gitu. Apa yang salah, kenapa kita takut buat memulai hubungan baru, kenapa kita takut sama lawan jenis gitu. Omongan orang-orang tentang badan aku yang gendut dan kulit aku hitam dan berjerawat. Wow, masih ada banyak ya kalau hal-hal kayak gini tuh kenapa gitu loh. Padahal juga di negara lain itu kulit hitam itu dibilang cantik gitu. Terus juga kenapa orang lebih mementingkan physically. Dan tapi juga buat kamu, aku berharap sih jangan sampai kita terlalu memikirkan orang-orang negatif. Jadi kita mengenyampingkan hal-hal positif dan mengenyampingkan orang-orang yang terima kita apa adanya gitu. Padahal nggak semua dong ya kan yang ngata-ngatain itu, cuman kita terlalu memfokuskan diri ke situ sampai akhirnya kita mengenyampingkan orang-orang yang mensupport kita gitu. Pasti ada kok di balik itu. Jadi kalau kita menyerap energi negatif terus, kita jatuhnya down cuman karena 1 atau 2 orang dan 10 orang yang support kita abaikan. True. Bener-bener ngerasain gimana kerasnya dunia kerja kak. Nah itu juga, jadi yang sekolah pengen cepet-cepet kuliah, yang kuliah pengen cepet-cepet kerja. Padahal di semua step itu kita pasti ngerasain yang namanya kerasnya dunia sekolah, kerasnya dunia pekerjaan gitu. Aku belum ngerasain nih. Toxic semuanya seakan nyerang kak, jujur capek banget dan gak tahu harus gimana, sekarang cuma ikut alur. Dia bener-bener lagi down banget. Aku saranin buat kamu cerita ke orang yang kamu percaya, jangan semuanya kamu tampung sendiri. Next, cobaan dan kesedihan tiada henti kak, tapi sekalinya happy masya Allah banget, alhamdulillah. Berarti dibalik cobaan dan ujian ada hal baik yang kamu terima dan bikin kamu tetap ingin berjuang lagi.
banyak kegagalan dalam menggapai impian Kak. You are not alone. Yes, aku juga ngerasain gimana gagal buat ngeraih impian-impian kita. Itu sebenarnya nggak gagal sih, cuman mungkin ada terhambat atau belum nyampe atau juga mungkin belum waktunya gitu. Aku anggapnya bukan berarti aku gagal, karena kita masih ibaratnya kita masih ada waktu untuk berjuang, kita masih ada waktu untuk berusaha. So kalau kita nggak dapet sekali, nah mungkin di lain waktu. Aku tahu yang beneran teman aku itu yang mana. Nah berarti ada hikmahnya bukan, dibalik hal-hal yang menurut kita jelek, tapi ternyata kita bisa tahu mana teman-teman yang memang baik buat kita dan mana yang enggak. Ayah udah sama Allah sampai detik ini masih rasa mimpi. Oke, aku berdoa semoga ayahnya sahabat aku, Nur Rahmi, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan buat ayahnya Kak Nur Rahmi. Amin. Semoga semua yang mengalami berita duka di tahun 2020 ini, ya kita doakan semoga amal ibadah keluarga kalian atau teman kalian bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengalami patah hati. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa pernah aku miliki. Kok nyanyi ya? Oke, so ya, tahun patah hati. Banyak banget ya yang ngalamin patah hati. Gak apa-apa, masih banyak ikan di lautan. Wow. It's okay, mungkin memang kalau memang belum jodohnya tuh kayak ada aja yang ngehalangin gitu, ya nggak sih? Kayak entah ada orang ketiga, entah keluarga yang nggak setuju, entah beda agama. Jadi yes, masih rahasia, dan aku juga masih rahasia. Ikut MTQ kabupaten, seneng bisa ditonton papa mama. Wah, pasti bangga banget deh orang tua kamu bisa ikut MTQ. Jadi sebenarnya buat seneng anak itu easy ya. Kalian nggak perlu ngasih barang mewah, tapi buat kalian mengapresiasi apa yang udah anak lakuin itu juga keren. Tuh. Kegagalan, kehilangan harapan, dan terhantam keadaan. Wow, lengkap banget ya. Jadi ini yang dirasakan. Yes, tapi kalau misalnya kita udah banyak gagal nih, berarti kita udah mengurangi jatah gagal kita di dunia nggak sih? Mungkin nanti bakal ada kesuksesan yang cepat mendekat karena kita udah habis nih masa gagal kita. Amin ya. Di tahun ini tuh ngajarin aku banget buat jadi lebih kuat, dan tahun ini sering banget bikin aku nangis. Nah dibalik nangisnya dia menemukan bahwa gue harus menjadi manusia yang kuat setelah nangis ini gitu. Kalian nggak apa-apa ya buat nangis, untuk mau cewek mau cowok, nangis itu nggak dilarang untuk ngeluapin emosional kalian gitu. Kalau emang itu bikin kalian lega, it's okay. Tapi kalau emang nangis itu udah bikin kalian nangis berlarut-larut, menarik diri dari lingkungan, itu yang nggak baik. Tahun sabar Kak, haha. Yes, tahun ini mengajarkan kita sabar luar biasa ya. Beli di mana sih sabar itu? Di Shopee ada nggak sih? Nggak ada. Oke. Ya semoga kita semua dilimpahi kesabaran yang luar biasa ya untuk tetap struggle, karena kita nggak tahu di tahun 2021 nanti apakah ada hal-hal baik buat kita atau malah kita disuruh lebih berjuang lagi. Nah, udah banyak banget yang aku bacain dan it's really fun buat ngebacain sharing-sharing kalian. Mungkin bakal aku bikin konten sharing sering-sering karena banyak juga yang minat untuk meluapkan apa sih yang mereka rasakan gitu. Tapi aku makasih banget buat kalian udah ikut berpartisipasi untuk sharing bareng aku tentang apa sih yang membekas di tahun 2020. Nah, yang mau sharing-sharing lagi bisa banget di Instagram aku KAADESS_. Di situ kita bakal lebih Q-time chit-chatnya gitu. Aku juga pengen bilang ke kalian, apapun yang udah kalian laluin hingga saat ini, kalian tuh hebat banget. Kalian udah bener-bener berjuang, jadi stop banget buat nyalahin diri kalian atas kegagalan yang kalian rasakan, kegagalan yang kalian dapatin.
gitu, karena diri kalian tuh udah berjuang sejauh ini. So tetap ambis, tetap semangat, tetap pokoknya kalian harus tetap jalan gitu, karena besok pun matahari masih bersinar. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyerah dengan cepat. Oke, so thank you for watching guys. Terima kasih kalian juga udah setia buat subscribe YouTube aku. Even aku jarang upload, tapi doakan semoga aku mulai sering upload ya. Dan itu resolusi tahun 2021 aku agar sering upload video. Yes. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. Bye-bye.